infrastruktur tidak hanya untuk infrastruktur. Infrastruktur itu untuk apa? Jadi tidak tujuan akhirnya infrastruktur bukan. Tapi infrastruktur sebagai backbone. Ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air. Peningkatan sumber daya manusia. Tadi saya sudah sampaikan, sudah jelaskan. Belum lagi untuk proyek-proyek besar yang juga punya urgensi di abad 21 ini, termasuk tadi bagaimana kita melindungi wilayah pantai utara Jawa ataupun bahaya banjir rob. Oleh karena itu kita perlu kemitraan yang strategis, yang saling menguntungkan. Dan di sini saya ingin menyampaikan pesan kepada dunia swasta bahwa ini saat yang terbaik untuk semua terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Kita ingin menghadirkan kerjasama misalnya dalam skema KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, atau sering disebut public-private partnership. Kita ingin menghadirkan investasi, tentu investasi yang kredibel. Dari manapun. Nah, ada skema pembiayaan yang kreatif yang harus juga dikolaborasikan. Itulah mengapa saya senang ICI atau International Conference on Infrastructure yang kita selenggarakan tahun lalu itu juga telah memberikan harapan sekaligus juga pemahaman kepada banyak pihak dan kemudian mereka menunjukkan ketertarikan. Nah, memang kita tidak langsung punya ekspektasi sekali ketemu langsung deal begitu, tidak. Karena ini butuh proses untuk mengetahui apa saja yang kira-kira bisa dikerjakan. Semua ingin mendapatkan benefit dari setiap proyek infrastruktur. Tetapi kalau itu dilandasi dengan semangat win-win solution yang adil, yang fair, saya rasa itu yang harus terus kita kembangkan. Dan kemudian salah satu produknya kita akhirnya mendirikan yang namanya IPFO, Infrastructure Project Facilitation Office, sebuah unit kerja yang saya set up di Kemenko Infrastruktur untuk menjembatani para investor, para potential investors dari manapun, untuk mengetahui lebih detail apa saja yang bisa dikerjakan bersama di Indonesia ini, dan kemudian kita mencoba untuk mengawal prosesnya agar tidak menemui hambatan-hambatan yang terlalu berarti. Memang kompleks, pastinya ada proses yang harus dilewati, tapi tidak boleh dipersulit. Tidak boleh dibuat mereka akhirnya ngapain kalau begitu datang ke Indonesia nggak jelas. Kemudian juga malah seolah-olah dipersulit, mendingan ke tempat lain, ke negara lain. Nah, inilah yang saya harus wanti-wanti kepada semua. Kita ini harus memberikan karpet merah kepada para investor. Mengapa? Karena mereka ingin menggeser capitalnya, modal atau uang mereka untuk diinvestasikan di Indonesia. Kita butuh itu. Dan tentu kita tidak mau disetir oleh siapapun, tetapi juga jangan sampai kita justru menghambat sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dipersulit. Nah, inilah kita harapkan Indonesia akan tetap menjadi destinasi investasi yang menarik. Kita bersaing dengan yang lain. Jadi kalau Indonesia nggak mau, yang lain udah siap nangkep. Bener, Vietnam kita punya agresif. Tetangga-tetangga kita saja, nggak usah jauh-jauh ya. Vietnam begitu agresifnya. Kemudian tentunya kita juga tahu bahwa ada sebetulnya negara-negara yang tertarik dengan Indonesia, tapi mereka butuh kejelasan, butuh kepastian hukum. Jadi yang pertama adalah clarity, kejelasan, ini mau ngapain. Yang kedua adalah certainty, terutama legal certainty. Jadi kepastian hukum, tidak mau mereka datang kemudian nggak jelas gitu ya. Nah, dan Miss Mary, rumus sederhana ekonomi, GDP atau untuk mengukur pertumbuhan itu kan pertama adalah C, consumption. Domestic consumption. Indonesia penduduknya 280 juta orang lebih, itu adalah market yang besar. Kalau kita bisa dorong terus daya beli masyarakat kita, maka kita akan kokoh dari faktor C, domestic consumption. Kemudian G, government spending. Nah,
bicara fiskal, bicara APBN, bicara APBD, harus tepat sasaran, harus efisien. Tapi dengan government spending yang tepat sasaran, ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi di berbagai sektor. Kemudian itu investasi, investment. Ini juga harus terus mengalir. Jangan sampai macet, jangan sampai hanya kecil yang masuk ke Indonesia. Jangan hanya pertemuan berhenti di meja ataupun berhenti di memorandum of understanding, tapi tidak bisa dijalankan, tidak dieksekusi. Jadi sayang, ini missed opportunity namanya. Kemudian mereka lebih tertarik ke tempat yang lain. Jadi investasi sekali lagi penting. Baru setelah itu komponen ekspor dikurangi impor. Ya kita dorong ekspor kita dan kita kelola impor kita. Tentu tidak bisa dinolkan sama sekali karena ada sejumlah komoditas yang memang kita harus impor dari luar. Sehingga C plus I plus G, saya ulangi, dan juga ditambah dengan ekspor dikurangi impor, inilah harapannya akan menopang pertumbuhan ekonomi yang sehat, yang positif di tengah-tengah dinamika dan ketidakpastian global. Ya, geopolitik terus bergejolak, tekanan ekonomi, supply chain, harga minyak dan lain sebagainya, ini juga harus terus kita waspadai. Tapi kalau kita kokoh secara fundamental, domestic consumption kita kuat, government spending kita juga credible, investasi mengalir dengan baik, ekspor kita bisa terus tingkatkan, impor bisa kita kelola, saya rasa Indonesia punya peluang untuk tumbuh dengan baik. Kita harus kerja keras, nggak ada yang jatuh dari langit, kita harus kerja bersama-sama dan infrastruktur siap menjadi enabler, siap menjadi growth multiplier. Infrastruktur tidak hanya untuk infrastruktur itu untuk apa? Jadi tidak tujuan akhirnya infrastruktur bukan, tapi infrastruktur sebagai backbone, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, peningkatan sumber daya manusia. Tadi saya sudah sampaikan, sudah jelaskan, belum lagi untuk proyek-proyek besar yang juga punya urgensi di abad 21 ini, termasuk tadi bagaimana kita melindungi wilayah pantai utara Jawa ataupun bahaya banjir rob dan bahaya-bahaya lainnya, sehingga kita perlu mengembangkan konsep membangun protection, yang sering disebut sebagai giant sea wall dan lain-lain. Tapi semangatnya adalah coastal protection, melindungi pantai-pantai kita dari abrasi, dari land subsidence, dari banjir rob. Belum lagi bicara pengembangan sektor transportasi lainnya. Saya rasa itu semua yang bisa kita lakukan.